Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati majelis ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing kesempatan ingkang mubarakah menika ngaji bareng inggih menika membahas keutamaanipun fakir miskin. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin didhawuhaken termasuk asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan surah Al-Kahfi ayat 28 inggih menika ada seorang bangsawan, kalau di Jawa darah biru, sowan bertamu tenggalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketepatan wonten dalemipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten tamu inggih menika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya inggih menika Salman Al-Farisi ingkang ngagem baju ingkang awon agak lusuh, lajeng seorang bangsawan darah biru ingkang naminipun Uyainah badhe mlebet daleme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan catatan sahabat Rasulullah yang bajunya kotor, lusuh, bau keringat itu dikeluarkan dari ruang tamunya Rasulullah daleme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Allah menurunkan wahyu surah Al-Kahfi ayat 28 ingkang bunyinipun inggih menika fasbil nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadaiti wal asya yuriduna wajhahu. Maksudipun napa? Janganlah meremehkan atau merendahkan orang-orang yang tidak punya, karena sesungguhnya di hadapan Allah itu manusia itu sama, tergantung ketakwaanipun dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi asbabun nuzul surah Abasa ayat setunggal sampai ayat nomor kalih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah di kalangan orang kaya, istilah zaman saat ini di kalangan berjuis, diantaranya naminipun inggih menika Al-Walid bin Mughirah. Lajeng Rasulullah saking fokusnya, muka Rasulullah agak masam kepada seorang yang buta matanya, yaitu yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Langsung Allah menurunkan ayat, yaitu surah Abasa ayat 1 dan 2 yang intinya, hai Muhammad, jangan begitu, abasa wa tawalla, jangan begitu, jangan meremehkan orang lain. Jadi kita sia-sia ibadah kita kalau kita ada kebencian kepada orang lain, tidak senang karo iki, dirinya merasa lebih baik dan sebagainya, itu mboten pareng. Itu tandanya atine masih kotor, karanten masih ada sifat angkuh, ada sifat sombong. Inilah sifat iblis yang ketika itu sudah masuk surga Allah keluarkan dari surga. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mangke wonten akhirat pada yaumil hisab,
Kanthi sedaya manungsa niku amalipun badhe dihisab. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil kebaikan akan dibalas oleh Allah, akan dihisab. Sejelek biji sawi kejelekan manusia juga akan dihisab. Dan semua manusia itu istilah zaman sakniki nggih menika disyuting atau CCTV ngoten niku mangke diperlihatkan yang sekarang disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu ketika itu manusia dikumpulkan kalian Allah Subhanahu wa taala, para malaikat diperintahkan, "Hei malaikat, hisaban amal umat manusia ketika saat hidup di dalam dunia." Lajeng Allah memerintahkan disekno wong sing fakir miskin, atau yang digolongkan menjadi dua, yaitu ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah inggih menika golongane wong-wong sing ora diuji karo kesulitan ekonomi, sing ora pernah diuji dengan penderitaan, ujian-ujian yang lainnya yang dinamakan dengan istijrot. Kadang-kadang kita itu melihat orang itu kok gak sholat, gak ibadah, lakuane elek, napa kok rezekine ku lancar, napa kok gampang uripe, hura-hura kesana. Lah niku namine istijrot. Nomor kalih ingkang digolongkan golongan tiang musibah kalau tiang ingkang diuji, walaupun kadang ibadah, yo ngaji, yo sedekah, yo akhlak apik, tapi golek rezeki kok seret, diuji anak, diuji masalah hidup mboten karu-karuan. Pramila menika nomor ingkang kalih ahlul musibah kalau didhisikaken, didahulukan dihisab kalian Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah memerintahkan uktuhum salasan. Malaikat, wong sing golongane ahlu musibah sing tak uji walaupun ibadah dia ngempet penderitaan tetapi dia sabar atas ujianku, mongko kek ana 3 perkara. Nomor 1 inggih menika khairon, kek ana siapno surga untuk orang-orang yang kuuji dengan penderitaan, kemiskinan, kefakiran, dengan menikmati di dalam surga tersebut. Nomor 2 nih tiang kalau wau badhe dibalas oleh Allah inggih menika mangzilah, dikasih kedudukan derajat sing dhuwur ingkang boten saged ditempuh kalian ibadah haji, umroh, salat, sedekah yang lainnya. Karena apa? Yaitu balasan Allah orang yang diuji tapi dia sabar, yang nggak bisa ditebus dengan pahala sholat, ibadah haji dan yang lainnya. Inilah balasan Allah orang yang diuji penderitaan tetapi yang sabar. Nomor 3 ini pun orang yang diuji oleh Allah tapi tetap sabar, Allah akan beri suatu kekuasaan, kedudukan yang tinggi. Bahkan orang fakir miskin itu nanti akan lebih dahulu masuk surga, jaraknya 500 tahun kalau di dunia, kalau di akhirat 40 tahun lebih dulu daripada orang-orang yang golongan afiyah. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keranten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate berdoa, "Ya Allah, aku masukkan ke dalam surga yaitu bersama orang-orang duafa, orang-orang yang fakir miskin." Nah, bagaimana orang-orang yang kaya? Ketika itu Abdurrahman bin Auf itu takut kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, bagaimana aku kan orang kaya? Bagaimana nanti kalau saya tidak bisa masuk surga?" Maka Rasulullah menjawab, orang yang kaya juga akan masuk surga asalkan kekayaannya itu demi untuk kepentingan umat, bermanfaat kepada orang lain, untuk bangun masjid, bangun madrasah, nyantuni anak yatim piatu, para duafa dan yang lainnya. Itu jawab Rasulullah SAW. Termasuk Rasulullah sendiri itu adalah orang yang kaya, termasuk istrinya adalah Khadijah, adalah orang yang kaya. Oleh karena itu Siti Khadijah itu 2/3 kota Mekah miliknya Siti Khadijah, tapi semuanya itu demi untuk perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Kemudian orang-orang yang fakir miskin itu akan diberi kedudukan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum engkau hai orang-orang fakir miskin masuk
surga lebih dulu, maka gelendenglah orang-orang yang pernah membantu kamu hidupmu di dalam dunia, meskipun itu hanya satu teguk air, meskipun itu hanya memberi baju kamu hanya selembar. Jadi orang-orang fakir miskin diberi kekuatan, diberi kekuasaan, nanti di akhirat, nanti sebelum masuk surga, untuk menggelendeng orang-orang yang pernah hidupnya sewaktu di dunia itu memberi minum atau memberi baju. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani matur, memberi sesuap nasi kepada orang yang lapar, orang yang fakir miskin, itu lebih mulia daripada membangun 1000 masjid. Artinya apa? Kondisi di mana kita ada kefakiran, ada kemiskinan, maka hati kita diperintahkan untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Maka materi pagi hari ini yaitu keutamaan fakir miskin. Jadi kita diuji oleh Allah, yaitu melatih sabar dalam bentuk belajar kalih panjenengan sedoyo, bagaimana dalam menghadapi ujian tantangan ini, karena dunia adalah merupakan ujian ketika kita saat dihadapan suatu masalah kekurangan, kita jangan sampai nanti kita melemah dalam ibadah kita, tapi tetap bahwasanya kita punya wawasan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, wonten kekurangan, kesalahan, kurang berkenan wonten manah panjenengan sedaya dalam nyuwun agung samudra pangarsami. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.